Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadirin sahabat mimbar dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pertemuan ke-16 ya, pagi hari ini di hari Rabu. Insyaallah kita akan masuk ke ayat 122 sampai dengan 129 ya. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa mari kita sama-sama berdoa. Semoga dengan kita membaca Al-Quran, kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, Allah SWT memberikan ridhonya, kemudian kita dirahmati hidayah, rahmat oleh Allah SWT, dan segala aktivitas kita pagi hari ini dan seterusnya Allah SWT mudahkan semua ya. Oke, langsung aja ya, mari kita sama-sama membaca. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu ya. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membalas orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat solat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berlimpah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji, dan terimalah taubat kami, sungguh Engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Oke, kita sudah baca ayat dan artinya. Kita coba sedikit baca tafsir ya. Baik Bapak Ibu mimbar dakwah di seluruh tanah air, kita akan kupas sedikit ya mengenai tafsir ayat 120 123 ya. Di sini dikatakan peringatan agar jangan mengikuti keinginan orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan agar jangan menyerupai mereka, serta mengingatkan orang-orang Yahudi terhadap nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakannya kepada mereka, serta memperingatkan manusia terhadap azabnya. Dan kemudian di sini secara gamblang ada 5 poin ya yang dimaksud tadi. Yang pertama adalah maksud agama Islam itu adalah agama yang benar, ya kan?
dan petunjuk yang sebenarnya, sedangkan yang mereka pegang adalah hawa nafsu belaka. Yang kedua, ayat ini meskipun khitab atau arah pembicaraan ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, ya kan, namun ia umum untuk umatnya juga. Di dalam ayat ini terdapat larangan keras mengikuti keinginan orang-orang Yahudi dan Nasrani, bertasyabuh dengan mereka, terutama dalam hal yang menjadi ciri khas agama mereka. Kemudian ada yang ketiga, di antara mufassirin ada yang mengartikan yatlunahu haqqa tilawatih, dengan mengikutinya sebagaimana mestinya, karena tilawah adalah ittiba atau mengikuti. Oleh karenanya maksudnya ini adalah mereka mengikutinya sebagaimana mestinya. Mereka halalkan yang halal, mengharamkan yang haram, mengamalkan muhkamnya atau ayat yang jelas, dan mengimani ayat yang mutasyabbihat, tidak merubah dan mentakwilkan Alkitab sekehendak hatinya. Ia mengimani isinya dan mengikutinya, termasuk beriman kepada Nabi yang diberitakan di sana, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka inilah ahlul kitab yang beriman. Mereka mengenal nikmat Allah dan mensyukurinya, serta beriman kepada semua rasul tanpa membeda-bedakan, tidak hanya beriman kepada sebagiannya, tapi beriman kepada semuanya. Kemudian yang keempat, maksudnya ingkar kepada kitab itu dengan bersikap berbeda dengan yang disebutkan sebelumnya. Ya kan? Kemudian yang terakhir yaitu kebenaran, artinya yaitu setelah datangnya kebenaran. Baik, itu aja tafsir sedikit mengenai kandungan antara ayat 120 sampai dengan 123. Insyaallah semoga Allah SWT memberikan sekali lagi hidayahnya, memberikan rahmat, memberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah SWT, sehingga kita semua sebalaku umat Islam, sehingga kita, ya kan, selaku hambanya, selaku orang yang beriman kepada Allah SWT, diberikan kemudahan dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Demikian atas perhatiannya. Kita lanjut besok di hari Kamis ya, pertemuan yang ke-17. Hari ini kita ke-16. Terima kasih sekali lagi. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.